Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Bahtiar, SPD MPD, dan selamat pagi juga kepada teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bahtiar, SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum mempresentasikan materi pada pagi hari ini, pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3, yakni ketua saya sendiri Maudi Kurnia, Notulen Ratih Purnama Intang, anggota As'ad Andriawan Arifai, Nurul Fijrah, Gabriela Nade Brigita, Anjani Dewi Dasi, dan Selvi. Baiklah teman-teman, untuk materi pertama yakni Pancasila sebagai sistem etika akan dibawakan oleh Saudari Selvi. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. B. Untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu. C. Kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Selvi. Itulah penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya kita menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibawakan oleh Saudari Anjani Dewi Dasi. Kepada Saudari Anjani Dewi Dasi, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan cara. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Anjani Dewi Dasi. Selanjutnya materi aliran-aliran etika yang akan dibawakan oleh Saudari Gabriela Nade Brigita. Kepada Saudari disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Karakteristik aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan. Orientasi keutamaan atau kebajikan. Watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, perhati, dan seterusnya. Keterangan, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Kedua, aliran teleologis. Orientasi, konsekuensi atau akibat, watak nilai, kebenaran, dan kesalahan didasarkan pada keterangan aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti hedonisme, utilitarisme. Ketiga, aliran deontologis.
orientasi keajaiban atau keharusan, watak nilai, kelayakan, kepatutan, kepantasan, keterangan, pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Sekian. Baik, itulah materi tentang aliran-aliran etika dari Saudari Gabriela Nadebiri kita. Selanjutnya, materi etika Pancasila akan dibawakan oleh Saudari Nurul Hijrah. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai, yaitu yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerajaan, dan yang kelima adalah keadilan. Di mana sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan yang mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dan yang kelima adalah sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli terhadap orang lain. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Adapun etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu yang pertama kebijaksanaan, kedua kesederhanaan, ketiga keteguhan, dan yang keempat keadilan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibawakan oleh Saudari Ratih Purnama Intang. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Scapel Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu tentunya memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibawakan oleh Saudara As'ad Andriawan Arifai. Kepada Saudara, disilahkan. Terima kasih. Terkait dengan menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum memasuki ranah pembahasan kali ini, perlu diketahui bahwa pasti banyak di antara kita yang bingung bahwasanya eksistensi dan keberadaan Pancasila sebagai etika itu seperti apa? Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara.
beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seperti sebagai berikut. Dekadensi moral. Pancasila sebagai dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua ada korupsi. Korupsi merupakan tindak kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, yang dimana para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui membayar pajak. Yang keempat, terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia, ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak-hak pihak lain. Yang kelima ada kerusakan lingkungan, yang mananya berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Saudara As'ad Andriawan Arifai tentang pemaparan materinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.